Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu kembali di pembelajaran matematika teman-teman. Ya, sebelumnya bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Ya, alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Pokoknya harus tetap semangat. Ya, teman-teman, kita masih melanjutkan ke materi sebelumnya ya, mengenai KPK dan FPB. Oh iya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, untuk di kelas 4B ya, mungkin baru dengar dengan suaranya Ustadzah. Ya, perkenalkan ya, kita akan belajar bareng-bareng materi matematika dengan Usafi. Ya, oke kita lanjut. Apa saja ya akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Kemudian faktorisasi prima. Ya, yang terakhir kita akan belajar bagaimana menentukan FPB dan KPK. Ya, kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana menentukan faktor dari suatu bilangan dan bagaimana menentukan kelipatan dari suatu bilangan. Ya, yang pertama kita belajar faktor persekutuan dari dua bilangan. Ya, kemarin sudah belajar ya, faktor itu adalah pembagi suatu bilangan. Ya, atau bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Kalau persekutuan itu dapat diartikan sebagai bersekutu atau sama. Jadi, yang namanya faktor persekutuan adalah faktor-faktor dari kedua bilangan yang sama. Jadi intinya faktor persekutuan itu teman-teman mencari angka yang sama dari suatu faktor. Contoh nih teman-teman, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 18. Yuk kita tentukan dulu faktor dari 16. Ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian dari faktor ini kita tentukan faktor persekutuannya. Yuk dicari yang sama di antara faktor 16 dan 18. Wah, dilihat. Iya, ada angka 1 sama angka 2 ya teman-teman. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 18 adalah 1 dan 2. Nanti ingat, karena dicari bilangan yang sama, itu faktor persekutuan. Kemudian, sekarang kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Ya, kelipatan bilangan atau bilangan kelipatan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Nah, kelipatan persekutuan berarti kita mencari ya kelipatan dari dua bilangan yang sama, mencari angka atau bilangan yang sama lagi teman-teman. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 7 dan 4. Yuk, tentukan kelipatan 7. Ada 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 53, 57, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya. Kemudian, selanjutnya kelipatan 4. Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, dan seterusnya. Nah, dari angka-angka kelipatan ini ya, kelipatan 7 dan 4, mana
kelipatan persekutuannya. Cari bilangan yang sama. Ya, betul, 28 ya. Jadi kelipatan persekutuan 7 dan 4 adalah 28. Ya, gitu teman-teman. Jadi, untuk menentukan faktor persekutuan maupun kelipatan persekutuan itu, teman-teman mencari bilangan yang sama. Ya. Tuh, sekarang lanjut ke faktorisasi prima. Ya, faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Ingat teman-teman, bilangan prima ya. Faktor prima adalah membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima dimulai dengan bilangan prima terkecil. Berarti dimulai dari angka 2 ya teman-teman. Tuh. Nah, faktor prima ini bisa membaginya itu dengan cara bertahap maupun dengan cara pohon faktor. Nanti kita akan pelajari lebih khususnya menggunakan pohon faktornya. Ya, setelah mendapatkan pohon faktor atau faktor primanya, kemudian kita bisa menentukan faktorisasi prima. Ya, faktorisasi prima itu adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Gitu. Ya, diingat teman-teman dalam faktorisasi prima. Bilangan yang akan dicari faktornya itu dibagi dengan bilangan prima ya. Iya, bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, ya, 11, dan seterusnya. Ya, bila hasilnya masih dapat dibagi, maka dibagi lagi tetap dengan menggunakan bilangan prima. Oke, kita ke contoh. Nih. Ya, ada bilangan 36. 36 dibagi bilangan prima yang terkecil 2. Ya, dibagi 2. Hasilnya 18. Ya, 18 ini masih bisa dibagi ya teman-teman. Ya, dibagi 2 lagi. Hasilnya 9. Nah, 9 ini juga masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 3. Hasilnya 3. Ya, sudah. Kalau mau sampai habis boleh 3 ini dibagi dengan 3 lagi, nanti hasilnya 1. Ya, jadi untuk ini bisa sampai ya cukup 3. Nah, dari ini ya dari pohon faktor ini ya kita dapat tuliskan faktorisasinya 2 kali 2 kali 3 kali 3 ya, atau dipersingkat 2 pangkat 2 berarti artinya 2 dikali 2 tuh, kemudian dikali 3 pangkat 2. Nah, 3-nya ya dikali 3 lagi. Tuh. Ini yang namanya faktorisasi prima atau faktor prima. Lagi contoh ada bilangan 8. Ya, 8 dibagi 2 dapat 4. 4 dibagi 2 dapat 2. Ya, jika ditulis faktor primanya, maka 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Kemudian ada bilangan 20. Ya, 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ya, sudah cukup. Ya. Jadi, faktor primanya ada 2 dikali 2 dikali 5. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 kali 5. Itu mengenai faktorisasi prima teman-teman. Bagaimana? Insya Allah paham ya? Ya, kita masuk ke menentukan FPB dan KPK. Untuk yang pertama FPB.
FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Iya, faktor persekutuan terbesar. FPB ini adalah bilangan terbesar yang habis membagi dua bilangan atau lebih. Jadi intinya ketika menentukan FPB itu tentukan bilangan terbesar dari faktor bilangan tersebut. Cara menentukan FPB itu ada dua cara. Satu menggunakan faktor persekutuan, yang kedua menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Ya, yang pertama, bagaimana menentukan FPB dengan faktor persekutuan? Ya, dengan cara teman-teman ya tentukan dulu faktor persekutuannya, kemudian cari atau tentukan bilangan yang besar dari faktor persekutuan tersebut. Ya. Tuh, contoh, berapakah FPB dari 18 dan 12? Kita tentukan dulu faktor dari 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dari faktor 18 dan 12 kita tentukan faktor persekutuannya. Cari yang sama. Oh, sama-sama ada angka 1, sama-sama ada bilangan 2, ada bilangan 3 dan 6. Kita tulis di faktor persekutuannya 1, 2, 3 dan 6. Dari faktor persekutuan ini kita tentukan angka yang paling besar. Iya, angka yang paling besar adalah 6. Nah, 6 ini yang menjadikan FPB dari 18 dan 12. Ya, angka yang terbesar dari faktor persekutuan. Itu ya, teman-teman. Kemudian ya, menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Bagaimana langkah-langkahnya? Iya, yang pertama cari faktorisasi prima dulu yang sama. Ya, kemudian ambil pangkat yang terkecil. Kemudian kalikan hasil dari langkah yang pertama tadi dengan langkah yang kedua. Ya, jadi intinya teman-teman buat pohon faktor terlebih dahulu, kemudian tentukan faktorisasi primanya, ya, kemudian cari angka yang sama, diambil pangkat yang terkecil. Oke, di sini contoh. Hitunglah FPB dari 20 dan 30. Menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. Ya, 20 dibagi 2 dapat 10, 10 dibagi 2 dapat 5. Ya, tulis faktorisasi primanya. 2 kali 2 kali 5 atau bisa disingkat 2 pangkat 2 kali 5. Ya, sekarang bilangan 30-nya di pohon faktor. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 3, 5. Ya, tulis faktorisasi primanya. 2 kali 3 kali 5. Nah, setelah mendapatkan faktorisasi prima, coba kita lihat angka yang sama dari faktorisasi prima. Sama-sama memiliki angka 2 ya. Iya, tulis angka 2. Kemudian ambil pangkat yang terkecil. Oh, pangkat terkecil adalah pangkat 1. Ini. Jadi tulis cukup 2. Dikali. Mana lagi yang sama? Iya, sama-sama memiliki angka 5. Tulis 5. Jadi FPB-nya 2 kali 5 sama dengan 10. Ustadzah angka 3 nggak ikut? Tidak ya, karena hanya dimiliki oleh bilangan 30. Di bilangan 20 tidak ada. Itu. Jadi carilah pangkat yang terkecil ketika bilangannya sama. Itu ya, teman-teman. Lanjut.
Iya, sama ketika mencari FPB-nya dari 3 bilangan. Sama, tentukan pohon faktornya setiap bilangan, kemudian faktorisasi primanya, ya. Kemudian dari faktorisasi primanya cari bilangan yang sama, dilihat. Sama-sama memiliki angka 2 ya, tulis angka 2. Kemudian sama-sama memiliki angka 3 ya, iya tulis angka 3. Kemudian tentukan pangkat yang terkecil. Tadi angka 2, pangkat yang terkecil. Oh, pangkat 1. Tulis pangkat 1. Kemudian 3 yang terkecil. Ya, oh ini pangkat 1. Jadi cukup 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti itu ya teman-teman. Ya, dilanjut sekarang bagaimana menentukan KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya, KPK ini adalah bilangan yang merupakan persekutuan yang terkecil dari kelipatan 2 bilangan atau lebih. Ya, jadi mencari kelipatannya. Tuh. Sama seperti FPB, KPK juga dapat ditentukan dengan 2 cara, faktor persekutuan dan faktorisasi prima. Ya, menentukan KPK dengan faktor persekutuan. Ya, berarti teman-teman mencari kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama, kemudian tentukan angka yang terkecil. Ya, kalau FPB tadi menentukan faktor persekutuan dan bilangan atau angka yang terbesar. Kalau di KPK mencari kelipatan persekutuan, kemudian tentukan angka yang terkecil dari kelipatan persekutuan tersebut. Contoh, berapakah KPK dari 3 dan 5? Ya, kita tentukan kelipatan 3 dulu. Ya, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kemudian kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nah, dari kelipatan 3 dan 5 kita tentukan kelipatan persekutuannya. Mana yang sama? Ya, sama-sama memiliki bilangan 15. Sama-sama memiliki bilangan 30. Jadi, kelipatan persekutuannya adalah 15 dan 30. Dari kelipatan persekutuan ini kita tentukan KPK-nya. Ya, 15 dengan 30 mana yang terkecil? Iya, betul 15 yang terkecil. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Karena mencari angka yang terkecil dari kelipatan persekutuan. Itu ya teman-teman. Kemudian cara yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Langkah-langkah menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih menggunakan faktorisasi prima. Yang pertama, cari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Kemudian cari faktor yang sama, ya, di antara yang sama, kemudian ambil yang mempunyai pangkat terbesar, teman-teman. Ya, ambil pangkat yang berbeda juga setelah ambil angka yang sama. Kemudian kalau angka yang sama berarti ambil pangkat yang terbesar. Kemudian ambil bilangan yang berbeda. Tuh. Dari hasil langkah kedua dan ketiga dikalikan. Oke, kita langsung ke latihan soal, ya. Hitunglah KPK dari 6 dan 8. Tentukan pohon faktornya terlebih dahulu. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Udah ya. Kemudian tinggal 8. Ya, dibagi 2, hasilnya 4. Nah, ternyata bisa dibagi lagi. Dibagi 2, hasilnya 2.
tentukan faktorisasi primanya. Ya, faktorisasi dari 6, 2 dikali 3. Kemudian faktorisasi dari 8, 2 kali 2 kali 2. Atau bisa disingkat dengan 2 pangkat 3. Kemudian untuk menentukan KPK-nya ditulis ya, ditulis bilangannya. Nah, sama-sama memiliki angka 2, tulis. Kemudian angka 3-nya ditulis juga ya. Walaupun di angka 8 tidak ada atau tidak memiliki angka 3, tapi tetap ditulis semua. Nah, dilihat tadi 2 sama-sama ya ada di bilangan 6 sama di bilangan 8. Caranya tentukan pangkat terbesar. Tuh, jadi 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 24. Jadi teman-teman ingat lagi mencari KPK itu carilah bilangan yang berpangkat besar dan bilangan yang besar. Tuh teman-teman. Selanjutnya ketika mencari KPK dengan 3 bilangan itu sama ya. Tentukan faktorisasi primanya terlebih dahulu ya dengan cara pohon faktor. Nih, contoh faktor dari 8, faktorisasi prima dari 8 itu 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Ya, faktorisasi prima dari 24, 2 pangkat 3 kali 3. Faktorisasi prima dari 36, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian kita tulis dulu semuanya untuk menentukan KPK. Ya, 2 sama-sama dimiliki oleh 3 bilangan. Ya, tulis 2 dikali 3 ya. Iya, 3. Kemudian tentukan pangkatnya. 2, tentukan ambil pangkat yang terbesar. 2 pangkat 3. 3-nya ya, ambil yang terbesar, 3 pangkat 2. Jadi KPK dari 8, 24, dan 36 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Hasilnya 72. Seperti itu ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya untuk belajar KPK dan FPB selesai teman-teman. Ya. Teman-teman boleh ya mencari KPK atau FPB dengan 2 cara, menggunakan persekutuan maupun menggunakan faktorisasi prima. Ya, agar lebih cepat atau lebih gampang ya teman-teman bisa menggunakan faktorisasi prima. Ya, biar lebih cepat. Ya, jadi mau menentukan KPK atau FPB dari beberapa bilangan gampang ya teman-teman. Iya, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah belajar bersama Afi ya mengenai materi KPK dan FPB ya untuk hari ini. Ya, Ustazah mohon maaf jika banyak kesalahan. Teman-teman bisa latihan soal yang ada di buku paket ya. Iya, semangat belajarnya terus teman-teman. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari Ustazah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.